Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 10 di sini kami akan menjelaskan mengenai study case 2 kami dengan saya sendiri Ahmad Zaki dengan tiga teman saya itu Farah Ardan Ghazali, Larsan Jahat Syahalohu, dan juga Muhammad Ahdan Ziad. Di sini tugas kami yang kami ambil yaitu warehouse inventory management ya. Dengan awalnya dilakukan dengan inisialisasi warehouse-nya ya. Di sini kami menggunakan fungsi untuk mendefinisikan fungsi ya. Definisikan fungsi awalnya kami membuat row ya, row dan juga columns untuk warehouse ya, karena kita melihat mengimajinasikan warehouse dalam bentuk grid dan kita menggunakan list ya. Di sini kita menggunakan list dan yang kedua untuk display inventory-nya sendiri untuk item-item yang nanti akan dimasukkan kita inisialisasi di sini kita menggunakan dictionary. Kemudian kita panggil fungsi untuk inisialisasi tadi ya. Kita panggil dan di sini user diminta untuk input misalkan row-nya berapa 5, lalu kita masukkan kolomnya 5 juga maka akan terbentuk grid 5 kali 5. Oke, selanjutnya masuk ke dalam setup untuk inventory. Di sini fungsi ini disebut juga sebagai konstruktor, yaitu fungsi yang otomatis dijalankan ketika membuat objek baru. Nah, tujuannya ini adalah untuk memberikan nilai awal pada suatu objek. Konstruktor ini memiliki dua nilai penting. Yang pertama itu ada name, dan yang kedua itu ada quantity. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada fungsi update quantity. Update quantity ini digunakan untuk memperbarui stok barang, atau lebih tepatnya untuk mengurangi jumlah stok, karena biasanya dipakai ketika barang sudah terjual atau dikeluarkan dari gudang. Nah, sebagai contohnya ini adalah self quantity kurang sama dengan quantity. Sama kayak stok sekarang sama dengan stok sebelumnya dikurang jumlah yang dikeluarkan. Jadi untuk kesimpulan ini, class inventory adalah struktur dasar untuk membuat data produk dalam sistem gudang atau toko. Nah, konstruktor init ini digunakan untuk memberikan nama, barang, dan stok awal. Dan yang terakhir, metode update quantity ini digunakan untuk mengurangi stok barang. Oke, selanjutnya mungkin fungsi untuk nge-stok item di warehouse. Jadi ini dimulai dari mendefinisikan stok item itu sendiri, lalu memasukkan warehouse ini sebagai dictionary awal kita, seperti yang tadi sudah diinisialisasi untuk warehouse-nya itu sendiri. Jadi di definisi stok item warehouse, jadi dia tahu linknya ke arah warehouse-nya itu sendiri. Lalu ini selanjutnya merupakan semacam UI biasa sebagai bentuk interaktif untuk kepada halayak yang akan mengisi sebuah produk. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bentuk dari inputannya sendiri. Jadi bentuk inputannya itu terbagi dua, produk name dan juga quantity. Nah, produk name ini sendiri inputannya berbentuk string. Jadi kita tidak perlu bilangan buat dan sebagainya. Jadi bisa input lalu langsung string, lalu masukkan kata-kata sebagai bentuk UI-nya itu sendiri. Lalu quantity ini perlu integer karena kita mengekspektasikan data yang diambil merupakan angka, jadi bisa diperhitungkan dan dihitung-hitungkan, bukannya string. Nanti akan error jika bertemu dengan equation dan sebagainya. Jadi integer input. Nah, di sini ada fungsi f ini itu sebagai menggabungkan fungsi di dalam sebuah string. Jadi kita tidak hanya string saja di dalam sebuah satu kalimat, jadi bisa ada sebuah fungsi lainnya. Jadi di sini fungsi yang dimasukkan adalah produk name. Jadi biar kita bisa lebih terkonfirmasi bahwasanya produk yang kita mau masukkan kuantitinya itu sesuai dengan nama produk di awal. Seperti misalkan produk awalnya Apple, di sini nanti ditanya kuantitinya untuk si Apple-nya itu sendiri. Jadi kita bisa lebih yakin dan pasti bahwasanya produk yang kita ingin masukkan kuantitinya adalah Apple. Nah, di sini adalah logika if else. Nah, if else ini untuk kurang lebih menseleksi di dalam inventory-nya itu sendiri seperti apa. Jadi logikanya itu gini, if product name in warehouse.inventory. Dot ini itu artinya kepemilikan ya. Jadi inventory di dalam warehouse-nya itu sendiri. Jadi inventory milik warehouse. Jadi nanti dicek jika warehouse.inventory ada produk name itu ditambah quantity. Jadi jika produk name itu sudah ada di dalam inventory si warehouse, itu akan langsung menambahkan si quantity-nya itu sendiri. Tapi jika
di dalam inventory-nya itu tidak terdapat produk name dan juga kuantitinya, itu akan langsung memasukkan lembaran baru seperti namanya apel dengan kuantiti 10. Jika sebenarnya sudah ada di inventory sudah ada apel dengan misalkan kuantiti 5, jadi itu jika kita menambahkan apel dengan kuantiti 10, nanti di inventory itu hanya menambahkan kuantitinya itu sendiri dari yang awalnya 5 menjadi 10. Oke, selanjutnya adalah print ini tuh sebagai bentuk interaktif UI aja, sebagai konfirmasi akhir bahwasanya produk apel sudah di stok dengan kuantiti sekian. Lalu untuk warehouse.display inventory ini hanya untuk mendisplay seluruh inventory yang ada di dalam warehouse kita. Jadi di dalam inventory ini ada produk apa saja. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk fungsi ngestok item di warehouse. Codingannya seperti ini dan penjelasannya seperti yang telah saya berikan tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk proses order atau pemesanan. Yang pertama kita definisikan dulu fungsi proses order dari kelas warehouse. Lalu kita akan ngeprint order item untuk memberitahu user bahwasanya proses pemesanan dimulai. Lalu produk name, user akan diminta untuk memasukkan nama dari produk yang akan mereka order. Lalu order quantity, yaitu user akan diminta untuk menginput jumlah dari pesanan tersebut. Nah, di sini akan dibuat dalam variabel order quantity dalam bentuk integer. Jadi inputan dari user itu akan dianggap sebagai angka matematika, bukan sebagai teks. Lanjutnya adalah conditional selection, yaitu if dan else. Yang pertama yaitu if jika nama produk tersebut ada di warehouse inventory dan juga stok dari si barang tersebut itu lebih besar atau sama dengan jumlah pesanan dari si user, maka kondisi ini akan terpenuhi. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan melanjutkan dengan mengecek stok yang tersedia dan menguranginya dengan jumlah pesanan dari si user. Misalnya stok yang tersedia itu 10 dan user memesan 3, maka sisa stok akan menjadi 7. Nah, untuk mengkonfirmasinya, program akan mengeprint nama produknya dan jumlah dari si produk yang telah dipesan. Dan juga program akan menampilkan jumlah sisa stok terbaru. Selanjutnya, jika kondisi yang pertama tadi tidak terpenuhi, maka kondisi ini dari si else akan berlaku, yaitu program akan mengeprint bahwasanya si stok dari si produk tersebut itu kurang atau produk tersebut tidak ada atau tidak tersedia. Nah, untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwasanya order dari si user ini tidak berhasil, maka program akan mengeprint bahwasanya pemesanan dari nama produk tersebut tidak dapat diproses. Nah, meskipun tidak dapat diproses, program akan menampilkan stok saat ini agar si user tahu bahwasanya stok yang tersedia itu berapa. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, ketika seluruh fungsi sudah didefinisikan di atas ya, maka kita masuk ke main program yaitu untuk stocking dan ordering. Di sini user akan diberikan 3 pilihan ya, untuk yang pertama stock item, 2 place order dan juga 3 exit. Dan kita menggunakan looping iteration ya. Iteration di sini ketika input pengguna memberikan inputnya 1, maka dia akan memanggil fungsi untuk stock item ya. Dan bila dia memilih ya inputnya itu 2, maka dia akan memanggil fungsi untuk proses order ya. Dan kalau misalkan dia mengambil yang ketiga ya, maka dia akan exit dan break dari sistem. Ini contohnya kita coba ya. Seperti ini kita anggap mau stock item ya, stock item, lalu kita enter produknya misalkan sampo gitu ya, dan kuantitinya anggaplah 1. Nah, dia akan masuk ke current inventory. Lalu untuk place order, misalkan saya tulis place order choose option 2 dan enter produk di untuk order, anggaplah sampo, dan di sini kuantitinya 1 ya, maka current inventory sampo menjadi 0. Lalu saya exit ya. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.